sabar, Pak. Karena mereka yang membantu saya kalau belum bisa membayar biaya sekolah waktu menjalani kursus bahasa Jepang itu kami mendapatkan banyak sekali hal baru tentang bagaimana dunia kerja di Jepang sana. Podcast kita podcast. Oke, kali ini cukup spesial karena saya bersama dengan tingkat 3 taruna-taruni SMKS Pelayaran Yapen Rais Maumere, atau bisa disebut juga calon-calon alumni nanti. Hari ini secara khusus atau spesial bersama dengan mereka untuk kita mengupas berbagai kisah menarik mereka selama 3 tahun di Yapen Rais dan juga sekitar 6 bulan di atas kapal. Baik, tapi sebelumnya seperti biasa para pemirsa Lensa Yapen Rais tentu menginginkan salam perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Baik, yang pertama kita mulai dari taruna atau taruna dulu? Taruna atau turuni? Taruna, baik, taruna. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Aditya Pratama Juanda. Asal saya dari Medan. Saya alumni dari SMPK Bunga Fatimah Lela. Saya jurusan Nautika Kapal Niaga. Sekian. Oke, jadi secara khusus memang hari ini atau podcast pertama ini untuk jurusan Nautika Kapal Niaga. Ini berasal dari Medan terus ke Maumere hanya untuk berlayar bersama Yapen Rais. Oke, selanjutnya Taruni. Perkenalkan, nama saya Febriana Trisanti Due. Saya asal dari ND, tamatan dari SMP Negeri Kelivumbu. Sekarang jurusan Nautika Kapal Niaga kelas 12. Kelas 12. Oke, ini dari Kelivumbu bagian Pantura. Selanjutnya Taruni. Oke, perkenalkan, nama saya Blandina Afilaniambu. Saya asal dari ND, alumni dari SMP Negeri Aiwora. Saya jurusan Nautika Kapal Niaga. Oke, alumni dari Bunga Fatimah Lela, Kelivumbu dan Aiwora. Jadi jauh-jauh mereka dari Medan, mereka dari ND, dan juga masih banyak yang lain. Mereka sekolah atau mencari sekolah pelayaran dan mereka bergabung dengan SMKS Pelayaran Yapen Rais Maumere. Oke, selanjutnya bagaimana? Selama 3 tahun ini, selama di sekolah ini, kisah-kisah apa yang menarik yang kalian akan bagikan? Bebas, mau kisah percintaan boleh, atau hal-hal yang menarik lah, mungkin yang kalian merasa berkesan selama 3 tahun di sini. Yang pertama itu kami akan berbagi pengalaman waktu kelas 12 itu praktek. Waktu kami praktek. Oh, jadi ini kita akan berbicara ke praktek. Memang setelah dari tingkat 1 atau tingkat 11 ke 12 atau dari kelas 2 ke kelas 3 biasanya ada PKL atau praktek kerja lapangan. Jadi hari ini secara khusus mereka langsung bercerita tentang selama mereka praktek di atas kapal. Kapal apa? Silakan dibagikan, terus kesan atau ceritanya seperti apa, silakan dibagikan. Dari saya praktek selama 6 bulan di kapal Sabuk Nusantara 31. Rutenya dari Maumere sampai Kendari. Terus bagaimana pengalaman berlayar dari Maumere ke Kendari? Pengalaman kalau dari Maumere ke Kendari itu, satu waktu kami pernah mengalami kendala. Itu waktu di bulan Desember, perjalanan dari Maumere sampai ke Pamana itu masih bagus, tapi dari Pamana menuju ke Batu Atas itu kami sudah mulai merasakan gelombang laut dari Pamana menuju ke Batu Atas. Itu sebenarnya perjalanannya itu cuman 1 hari, tapi karena badainya itu kami sampai 2 malam 3 hari di tengah laut. Dan sampai juga kami punya kapal itu rubah rute. Sebenarnya tidak sampai menyisir di Buton, kami sampai menyisir di Buton untuk mencari perlindungan.
Jadi akhirnya jadi berapa hari di atas kapal harusnya untuk menuju ke tempat tujuan? Sebenarnya menuju ke tempat tujuan itu dari Pamana ke Batu Atas harusnya 1 hari. Karena ombak itu akhirnya kami tiba di Batu Atas itu lama perjalanan itu 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Oke deh, itu berkisah tentang bagaimana suka duka di atas kapal. Kadang memang badai atau cuaca tidak bisa ditebak. Kira-kira hal menarik apa saat kalian belajar atau praktek di atas kapal? Ini kalian dua ini kan satu kapal ya? Ya, Pak. Satu kapal. Oke, saya akan menjawab hal menarik yang kami alami di atas kapal itu. Orang-orang di kapalnya itu baik-baik dan kami bisa belajar pengalaman baru karena di darat kami tidak pernah mengalami gelombang laut. Tapi ketika kami di kapal, kami bisa mengalami gelombang laut dan bisa terbiasa dengan itu. Karena kami kan akan menjadi pelaut muda, jadi kami harus terbiasa dengan gelombang laut di bulan-bulan Desember, Januari, sampai Maret. Oke, saya akan perjelas cerita dari Trisan tadi. Kalau kami itu 3 hari 2 malamnya itu sampai ke Wanci. Itu satu pelabuhan sebelum sampai tempat tujuan. Tujuan kami ke Kendari, tapi harusnya dari Maumere ke Kendari itu 2 hari 2 malam. Tapi kami menempuh perjalanannya belum sampai Kendari, baru sampai di Wanci itu 3 hari 2 malam. Dan itu kami sangat dihajar oleh ombak. Itu adalah pengalaman yang paling berkesan dan ketika kami mabuk dan kami belum terbiasa dengan ombak, tapi kami diperhatikan oleh perwira-perwira yang baik di kapal. Selanjutnya Taruna mungkin bisa dibagikan. Taruna ini dia juga mengikuti salah satu program SMK Pusat Keunggulan. Kebetulan SMKS Pelayanan Yapen Rais Maumere mendapatkan atau menjadi SMK Pusat Keunggulan dan mereka mendapatkan program apa yang bisa dijelaskan? Program itu program untuk praktek ke luar negeri. Ya, persiapan untuk praktek ke luar negeri, kalau tidak salah ke Jepang. Siap. Oke, bisa diceritakan dia punya prosesnya terus sampai dengan kalian PKL. Saya pikir itu kan saling berhubungan. Silakan. Baik, prosesnya itu saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Kami setelah mengikuti ujian kenaikan kelas dari kelas 2 ke kelas 3 itu, kami mengadakan pertemuan dulu, pemilihan untuk mendapatkan beasiswa itu kan kota dari SMK pusatnya itu sekitar 10 orang. Dan 1 orang itu dapat beasiswa dari Mandalika Maritime Center. Dan setelah sudah dapat 11 orang itu, baru kita diberangkatkan ke Lombok. Dari Maumere dulu kita berangkat ke Ende, baru dari Ende ke Lombok. Setelah sampai di Lombok, kami selang 3 hari atau 1 minggu itu melakukan medical check up terlebih dahulu untuk mengikuti belajar atau ikut kursus bahasa Jepang itu. Dan kegiatan kami setiap hari itu hanya belajar dari jam 9 pagi sampai jam 12, itu jam 12 sampai jam 1 kita break. Breaknya itu untuk makan siang lah. Setelah itu kita lanjutkan lagi mulai dari jam 1.30 kalau tidak salah, baru kita lanjut les sampai jam 5 sore. Pokoknya setiap hari itu, bukan setiap hari, tapi sampai hari Sabtu saja. Hari Minggunya itu kami ada kegiatan bersama anak-anak di Mandalika Maritime Center itu, kegiatan olahraga seperti lari pagi, sore, dan kegiatan lainnya. Saat menjalani kursus bahasa Jepang itu kami
mendapatkan banyak sekali hal baru tentang bagaimana dunia kerja di Jepang sana, dan kami dapat belajar mengenal huruf yang disebut dengan hiragana, katakana, kanji, dan berbicara bahasa Jepang. Ya, seperti itu. Oke, berarti sudah ada gambaran secara umum tentang bahasa Jepang. Siap. Silakan disapa dulu pakai bahasa Jepang. Hai minasan konnichiwa. Nasa konnichiwa. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, jadi itu menarik. Memang SMKS Pelayaran Yapen Rise Momere selalu mencoba untuk yang terbaik untuk para taruna dan taruni yang bersekolah di sini. Jadi SMK PK kemarin itu cukup membantu, terlebih khusus untuk adik-adik taruna dan taruni. Jadi 10 orang taruna dan taruni mendapatkan kesempatan untuk mereka mempersiapkan diri untuk praktek di Jepang di Mandalika Maritim Center. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana? Apakah kalian bahagia di atas kapal? Di awal-awal itu apa ada sedikit ya merasa tertekan karena baru? Ini biasanya di sekolah, rumah sekolah, ini di atas kapal. Bagaimana dia punya keseharian di atas kapal? Mulai dari Taruni Ines. Oke, kita cuman perlu belajar beradaptasi dengan keadaan yang ada di atas kapal. Karena setiap orang itu sesuai dengan pribadi masing-masing. Kalau orangnya cepat beradaptasi, dia akan merasa cepat akrab dengan keadaan yang ada di atas kapal. Terus untuk Taruni Trisa, hal apa yang cukup menjadi agak susah saat awal-awal atau selama PKL ini? Waktu PKL itu sama seperti yang Ines katakan itu, kita memang harus beradaptasi karena semua orang itu punya kepribadian masing-masing. Tapi yang paling kami senang waktu praktek itu karena bukan cuma kami yang ingin mengenal mereka, mereka juga mau kenal kami. Kayak bukan cuma kami yang mau harus tanya atau yang mau beradaptasi dengan mereka, tapi mereka juga yang orang-orang yang di atas kapal itu membantu kami untuk beradaptasi. Jadi kayak ada hubungan timbal balik supaya kami juga tidak terlalu lama untuk beradaptasi dan juga tidak terlalu gugup kalau dengan mereka. Karena waktu pertama naik itu ya takut pasti ada. Kami juga gugup kalau mau bicara dengan mereka, tapi itu tidak berlangsung lama. Kemungkinan hanya mau sampai seminggu saja itu kami beradaptasi dengan mereka. Dan setelahnya itu sudah seperti biasa kayak keluarga yang sudah saling kenal. Teori yang kalian dapatkan di sekolah dengan praktek juga ada. Kira-kira ketika di atas kapal, apakah itu ada atau sedikit ada atau memang semuanya ada atau ada yang tidak ada tapi kalian dapatkan hal baru di atas kapal? Silakan Aditya. Siap, untuk itu ya sebagiannya memang ada, sebagiannya tidak, Pak. Karena tergantung jabatan kita di atas kapal, karena kita juga masih baru kan kita mendapatkan jabatan, ada yang kadet, ada yang kelasi, bisa juga jadi koki kan, Pak. Jadi untuk yang mendapatkan jabatan kadet itu dia sangat beruntung karena dia akan mendapatkan hal baru seperti kita membawa apa untuk jurusan nautika punya dulu ya Pak. Kita akan menentukan membuat rute pelayaran lah atau pegang kemudi dan pegang GPS juga Pak. Nanti juga kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan radar itu, apa ada ARPA kan, dan lain-lain juga masih banyak Pak. Ada yang mau ditambahkan Ines? Oke, kalau yang dibelajar di sekolah itu ada yang tidak kita terapkan di kapal, yaitu menjangka peta. Karena yang bisa menjangka peta itu cuma tugasnya second. Jadi kita tidak diberikan untuk menjangka peta, cuman kita diberikan kesempatan untuk mengisi jurnal, itu tidak didapat di sekolah, dan kita dapat di kapal.
Mengisi jurnal itu bisa mengambil posisi dari peta. Jadi kita tidak menjangka peta, cuman kita mengambil posisi terakhir di jam jaganya kita. Jadi sebelum upload atau sebelum pergantian jam jaga, kita mengambil posisi terakhir di jam jaganya kita. Itu bisa diambil dari GPS posisinya dan ditulis atau menjangka di peta. Tapi kita tidak membuat rute kapal, karena yang bertugas membuat rute kapal itu perwira, yaitu second. Hal baru yang ditemukan di kapal yaitu mengisi jurnal. Karena di sekolah kita tidak belajar mengisi jurnal kapal. Di sekolah kita cuma belajar alat-alat navigasi dan menjangka peta. Alat-alat navigasi juga kita belajar di sekolah dan juga di kapal. Ada yang tidak ada di sekolah dan ada di kapal. Jadi kita bisa menemukan hal baru di atas kapal itu. Dan mengisi jurnal itu juga kita menemukan hal-hal yang baru lagi, yaitu tentang di sekolah kita tidak belajar tentang cuaca-cuaca laut atau keadaan-keadaan laut, cuaca bentuk-bentuk awan, tapi di kapal kita belajar itu saat mengisi jurnal. Dan yang bagusnya lagi kalau kita menjadi kadet di kapal kemarin di Sabuk Nusantara 31, perwiranya baik-baik dan mereka mengajarkan kita semua tentang apa yang harus kita isikan dalam jurnal itu. Jadi kami merasa terbantu dengan praktek di Sabuk Nusantara 31 karena mereka mengajarkan kita apa yang tidak kami belajar di sekolah. Ya, begitulah. Memang PKL itu tuh sebagai bentuk gambaran kalian sebelum kalian terjun ke dunia industri. Nah, memang sangat menarik sekali. Pasti ada yang kurang, pasti ada yang lebih, ada yang digunakan dan ada yang tidak digunakan. Tapi yang tidak digunakan bukan tidak berguna, tapi mungkin ada di lain waktu atau perlu proses-proses tertentu. Misalnya di atas kapal menjangka tidak sembarang. Nah, tapi kalian sudah ada gambaran cara menjangka peta. Di kemudian hari kalian alur sertifikat, terus ditempatkan pada tempatnya, sudah terbantu karena sudah ada dasarnya. Nah, memang seperti itu gambaran-gambaran ketika PKL. Jadi turun dari PKL itu mereka bergembira dan lain-lain. Memang ada suka dan ada dukanya. Sukanya adalah berkenalan dengan teman-teman baru, dukanya adalah ombak, ombak dan lain-lain. Baik, setelah turun dari kapal, tugas kalian berikutnya adalah mengerjakan laporan PKL. Ini menarik karena pengalaman kalian di atas kapal kalian harus tuangkan ke dalam laporan PKL. Menurut kalian, seberapa pentingkah laporan PKL untuk kalian? Oke, baik. Kalau ditanya laporan itu penting atau tidak untuk kami, itu sangat penting laporan itu. Laporan yang kami buat itu yang penting pertama itu karena sebagai bentuk pertanggungjawaban antara kami ke sekolah supaya kami bisa menggambarkan situasi atau keadaan yang kami lakukan waktu praktek di atas kapal. Dan yang kedua, manfaatnya juga bukan cuma untuk kami sebagai penulis, tapi juga untuk adik-adik yang nanti mungkin ada kesempatan mereka buka baca kami punya laporan itu, sudah ada gambaran dari laporan yang kami buat itu untuk mereka. Mereka bisa baca, bisa mengerti, atau mungkin untuk adik-adik yang nantinya praktik di kapal yang sama dengan kami. Jadi sesuatunya tuh sudah ada pengenalan untuk mereka dari laporan yang kami buat. Oke, baik, menarik sekali. Memang ini sebagai bentuk laporan ilmiah yang diwajibkan oleh sekolah, dan juga ini efeknya adalah adik-adik tingkatnya itu bisa baca dan tahu gambaran ternyata praktek seperti ini. Kalian berdua waktu di atas kapal bertugas di kadet, bagian kadet. Nah, yang menariknya dia punya ini di bagian koki. Siap. Oke. Kira-kira gambarkan di koki itu apa yang kau kerjakan di koki? Kalau sebagai koki gitu, kita tugasnya hanya mempersiapkan makanan untuk
semua anggota kru di kapal seperti sarapan pagi, makan siang, dan makan malamnya. Dan setiap 5 hari sekali atau kapal mau berangkat begitu baru kita belanja, Pak. Untuk persiapan berlayar kan, Pak. Jadi hanya begitu saja tugasnya Koki. Iya, kelihatan memang setelah turun dari kapal itu kelihatan badan agak naik karena berurusan dengan makan, minum, mencicipi beda. Dia punya bukan mencicipi, dia makan dulu, kenyang dulu. Begitu hanya bercanda saja. Baik, yang terakhir, apa pesan dan kesan kalian selama kalian 3 tahun, kurang lebih sedikit lagi 3 tahun berada di lembaga SMKS Pelayaran Yapen Rais. Saya yakin sekali pasti kalian punya kisah, pasti kalian punya cerita. Silakan, siapa yang duluan? Kalau kesan selama 3 tahun di SMK Pelayaran Yapen Rais Maumere, menurut saya itu yang paling pertama pengenalan dengan teman-teman yang belum pernah kita kenal, termasuk juga dengan guru-guru. Terus di sekolah juga sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak dapat di waktu SMP, di waktu di kampung, tapi kita dapat di SMK Pelayaran Yapen Rais Maumere. Misalkan kayak saya, kami dari kampung, memang dekat laut, tapi tidak pernah lihat kapal besar, tidak pernah naik juga kapal, tapi waktu di Yapen Rais itu kami kenal kapal besar, bahkan sampai naik, bahkan waktu praktik itu sampai pernah bawa kapal juga. Terus kesan lainnya itu kami dapat banyak keluarga dari sini, dapat kasih sayang, ya walaupun kadang-kadang juga dapat yang tidak enak juga, kayak misalnya angkatan kami itu masih ada yang namanya sistem senior junior. Tapi sekarang itu kayak jadi pelajaran tersendiri untuk kami, karena dari mereka kami belajar supaya bisa punya fisik yang kuat, mental yang kuat. Itu tuh bekal yang mereka kasih secara langsung untuk kami, untuk masa depan kami. Juga ada beberapa guru yang memang jadi salah satu motivator untuk kami sendiri. Langsung bisa disebutkan saja gurunya siapa, langsung depan kamera. Misalnya ibu ini terima kasih. Seperti itu. Untuk guru kejuruan kami, Ibu Helen, Pak Dino, sama Pak Erik, terima kasih. Kami yang tidak tahu jangka peta, jadi tahu jangka peta. Yang tidak tahu alat-alat navigasi, alat-alat keselamatan, jadi bisa tahu. Dan mereka 3 itu guru yang paling memotivator kami untuk jadi lebih maju lagi. Dan untuk guru-guru yang lain bukan berarti tidak memotivasi, tapi memang motivasinya itu di bidang-bidang tertentu begitu. Kayak Pak Yoli itu motivasinya tuh bukan cuma di pelajaran juga, tapi tentang di kehidupan pribadinya saya juga. Sekian dari saya. Oke, itu dari Trisan. Guru yang paling berkesan di selama saya sekolah di sini itu bukan guru tapi sekretaris yayasan dan bendahara yang sekarang. Karena mereka juga Bapak dan Mama Asrama dan Ibu Kepsek itu menurut saya orang yang paling berkesan selama saya di sini. Karena mereka yang membantu saya kalau belum bisa membayar biaya sekolah waktu ujian, saya diizinkan untuk mengikuti ujian. Dan untuk Bapak Satrianus Cawa, biarpun Bapak sudah tidak mengajar atau menjadi kepala sekolah di sini, tapi Bapak tetap berkesan menurut saya, karena dari Bapak saya tahu sekolah ini, dan saya bisa praktek di kapal Sabuk Nusantara 31 yang perwiranya baik-baik, itu dari Bapak Satrianus Cawa. Untuk Bapak Ibu kejuruan juga, itu Ibu Helen, Pak Erik, dan Pak Dino. Mereka juga berkesan selama saya berada di sini, karena mereka yang mengajarkan saya tentang materi-materi kejuruan, dan saat saya berada di kapal, perwira-perwira pun memuji saya
tentang materi kejuruan. Mereka perwira-perwira bilang kalau saya ini bisa menguasai semua materi kejuruan, yaitu dari Bapak Ibu Guru kejuruan. Dan untuk Ibu Guru, Bapak Ibu Guru yang lain juga berkesan, karena mereka juga membantu saya di bidang yang lain. Memang perlu diakui memang di Yapen Rais rasa kekeluargaan itu tinggi sekali, dibangun dari atasan, dari yayasan kepada kepala sekolah, para waka, guru-guru, dan kemudian menjamur sampai dengan di para taruna dan taruni. Paling mengerti kalau soal apa namanya keadaan ekonomi. Intinya taruna atau taruni itu datang menyampaikan. Jadi memang sudah disampaikan oleh taruna dan taruni tadi, memang realnya seperti itu. Oke, yang terakhir silakan di masing-masing kalian ini kan tersebar di atau berbeda alumninya, alumni SMP maksudnya. Silakan memang menjelang tahun ajaran baru kami tetap membuka pendaftaran bagi calon taruna dan taruni tingkat 1 tentunya, tapi di angkatan ke-50 tahun ajaran baru. Silakan mendaftar di sekolah dan juga bisa kunjungi juga di website kami di SMKS Pelayaran Yapen Rais, juga akun media sosial kami di Instagram ada apa namanya Lensa Yapen Rais juga, terus di Facebook juga ada Lensa Yapen Rais, juga sama di TikTok nanti ada di bawah sini, ada di bawah sini. Oke. Terakhir silakan kalian promosi untuk menarik adik-adik tingkatmu yang ada di SMP. Kita mulai dari SMP Bunga Fatimah Lela. Siap. Saya akan mengajak adik-adik supaya masuk di sini karena di SMK Pelayaran Yapen Rais kita akan menemukan banyak sekali hal baru dan hal yang menarik. Jadi jangan ragu lagi untuk daftar di SMK Pelayaran Yapen Rais Maumere. Sekian. Silakan Kelly Bumbu. Oke, dari saya sebagai alumni SMP Negeri Kelibumbu, untuk adik-adik yang mau masuk SMA, saya sarankan untuk masuk ke dunia pelayaran Yapen Rais Maumere, karena di Kelibumbu juga itu rata-rata orangnya itu mencari nafkah itu di laut, dan enaknya di Yapen Rais Maumere itu kita belajar juga tentang laut dan bisa membantu perekonomian keluarga kita. Dan untuk pembelajarannya itu juga sesuai dengan kriteria kita yang dari kampung, 30%-nya di kelas, 70%-nya itu kita langsung praktek di kapal. Sekian Pak dari saya. Oke, memang pembelajarannya itu sekian persen, sedikit sekali kita di kelas untuk teori, lebih banyak kita praktek. Praktek itu bisa di dalam sekolah ini langsung ke masing-masing lab, misalnya nautika di lab nautika dan teknika di lab teknika, dan juga biasanya kapten-kapten kapal itu biasanya kita kerjasama sehingga ada waktu ketika kapal itu sandar maka kita saling kontakan, saling informasi sehingga adik-adik taruna dan taruni ini bisa belajar di atas kapal bersama dengan kapten. Oke, selanjutnya Ines. Oke, untuk adik-adik di SMP Negeri Aiwora dan sekitarnya, saya sarankan masuk SMK Pelayaran Yapen Rais Maumere karena sudah banyak terbukti banyak alumni-alumni SMK Yapen Rais Maumere dari Aiwora khususnya itu sudah bekerja semua. Jadi SMK Yapen Rais ini mempersiapkan kita untuk masuk dunia kerja karena yang sekarang banyak dibutuhkan pelaut-pelaut muda khususnya untuk NTT. Terima kasih. Oke, memang ladang di laut itu masih luas sekali. Ladang di laut itu masih luas sekali dan sangat menjanjikan. Jadi ada istilah bahasa Latin seperti ini, non scole fit
Te discimus. Kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Hidup itu kita harus kerja. Jadi SMK Yapen Rais Maumere memang mempersiapkan taruna dan taruni untuk siap bekerja. Jadi mereka punya keahlian di masing-masing kompetisi kalian, itu benar-benar kami Bapak Ibu guru memperhatikan dengan baik. Jadi podcast pertama kita kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ini podcast perdana dan juga podcast terakhir mereka berseragam taruna dan taruni. Podcast berikutnya mereka sudah berseragam beda. Amin lah. Amin. Semoga sukses selalu dimanapun kalian berada. Tetap bawa nama Yapen Rais, terus mengharumkan nama Yapen Rais di mana saja kalian bekerja. Terus kita saling mendoakan, tetap komunikasi dengan kami, karena hubungan kekeluargaan ini tidak akan pernah putus. Kita harus tetap saling membantu. Misalnya mungkin adik-adik angkatan kalian nanti praktek nanti, kami bisa hubungi kalian untuk bisa membantu, bisa menarik atau menempatkan mereka di tempat kerja kalian masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Kita podcast Podcast kita.